Muhammad Walad Alfitri Nasution dengan NIM 1913020020. Baiklah, kali ini saya akan membawakan materi yang keempat dan yang kelima yang berjudul kelompok sosial dan hukum dan lapisan sosial, stratifikasi kekuasaan dan hukum serta kaitannya dengan penegakan hukum dan asas equality before the law dan penyelesaian hukum. Masuklah kita ke materi yang keempat, yaitu kelompok sosial dan hukum. Kelompok sosial adalah kumpulan orang yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas kerangkaian kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi, dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak. Sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana. Dan materi yang kelima yaitu lapisan sosial, stratifikasi kekuasaan dan hukum, serta kaitan dengan penegakan hukum, asas equality before the law, dan penyelesaian hukum. Yang pertama, lapisan sosial. Dalam lapisan masyarakat terdapat golongan atas atau upper class dan golongan bawah atau lower class. Dijelaskan bahwa kalangan upper class jumlahnya lebih sedikit dibandingkan lower class. Karena kalangan upper class jelas-jelas memiliki kemampuan yang lebih banyak dan dianggap suatu hal yang terpenting dalam kehidupan bermasyarakat. Upper class yang memiliki kemampuan yang lebih tadi akan berwujud kepada kekuasaan yang tentunya dapat menentukan berjuta-juta kehidupan manusia. Dan baik buruknya suatu kekuasaan senantiasa diukur dari kegunaannya untuk mencapai suatu tujuan yang disadari oleh masyarakat. Stratifikasi kekuasaan dan hukum. Stratifikasi sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat dalam kelas-kelas secara bertingkat. Asas equality before the law. Aris Azhar SHMA pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1945 menegaskan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Makna equality before the law ditemukan di hampir semua konstitusi negara. Kesamaan di hadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah. Penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara, yaitu melalui litigasi atau pengadilan dan non-litigasi atau luar pengadilan. Dalam proses penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan sarana terakhir, ultimum remedium, bagi para pihak bersengketa setelah proses penyelesaian melalui non-litigasi tidak membuahkan hasil. Penyelesaian sengketa melalui non-litigasi atau luar pengadilan terdiri dari 5 cara, yaitu yang pertama, konsultasi. Suatu tindakan yang dilakukan antara satu pihak dengan pihak yang lain yang merupakan pihak konsultan. Yang kedua, negosiasi. Penyelesaian di luar pengadilan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerjasama yang lebih harmonis. Yang ketiga, mediasi. Penyelesaian melalui perundingan untuk mencapai kesepakatan di antara para pihak dengan dibantu oleh mediator konsiliasi. Yang keempat, penyelesaian sengketa dibantu oleh konsiliator yang berfungsi menengahi para pihak untuk mencari solusi dan mencapai kesepakatan di antara para pihak. Yang terakhir, penilaian ahli. Pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.